Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, akhina fillah, Bapak Muhammad Hanafi Rubani. Yang sama kita hormati para alim ulama, para guru agama, para tokoh masyarakat, keluarga besar, ketua mempelai dari Ananda Mukhtar dan Ananda Furyani, hadirin, para undangan, jamaah akad nikah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada malam ini kita semua bisa berhadir dan menyaksikan akad nikah dari Ananda Mukhtar dan Ananda Furyani. Kita semua mengharap mudah-mudahan akad nikah yang telah diijab kabulkan dan kita saksikan bersama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kedua mempelai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan juga sebagaimana halnya Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah, dan Nabiullah Sulaiman wa Bilqis, kemudian Nabiullah Yusuf dan Zulaikha, dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istrinya. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami dari permintaan dari Sahibul Bait, dari kedua mempelai ini, untuk menyampaikan beberapa nasihat-nasihat untuk kita semua, wabil khusus kepada kedua mempelai yang baru saja akan menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap ada ijab kabul itu termasuk doa yang diijabah. Waktu yang makbul diantaranya adalah ketika terjadi ijab kabul. Jadi kita juga senantiasa mengharap mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan juga diterima oleh Allah sebagaimana yang telah diharapkan dari kedua mempelai. Paling tidak niat kita seperti itu di dalam setiap menghadiri akad nikah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kita baik selaku suami maupun selaku istri, karena ini kedua-duanya adalah perintah dari Allah. Menjadi suami itu aturan dari Allah, menjadi istri pun aturan dari Allah. Selama kita taat kepada aturan yang diatur oleh Allah, maka di dalam melaksanakan hubungan suami istri kita itu senantiasa dilandasi dengan nilai ibadah, karena niat kita untuk melaksanakan perintah Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina akmalu imanan. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling sempurna imannya? Kita semua punya iman, tapi kita inginkan adalah kesempurnaan. Siapa orang yang paling sempurna imannya? Maka Rasulullah menjawab, aksanuhum khuluqan ma'a ahlihi. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada keluarganya. Jadi ini menjadi dasar bagi kita bahwa keluarga ini juga termasuk bahagian dari nilai keimanan kita. Sehingga apa yang pernah disabdakan Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, di dalam menjalankan tugas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita selaku suami, yaitu hadisnya bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya apa yang telah dipimpinnya. Termasuk sebagai seorang suami, pemimpin terhadap istrinya. Istri pun juga termasuk pemimpin nanti di dalam keluarganya, di dalam urusan rumah tangganya. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai seorang suami, walaupun tadi sudah, kalau kita memahami dari ta'liq itu yang kita baca itu ya, tapi intinya di dalam suami istri ini adalah satu, yaitu tentang saling ridho meridhai. Selama istrinya ridho, selama suaminya ridho, tidak ada masalah. Tapi kalau ada di antara salah satunya yang tidak ridho, nah disitulah timbulnya masalah. Makanya disebutkan bahwa hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Di Quran disebutkan seperti itu, bahwa suami itu adalah pakaian dari istri dan istri itu adalah pakaian dari suaminya. Artinya kita saling menutupi kekurangan kita, karena apabila saling membuka maka sama dengan membuka aurat kita masing-masing, saling menutupi. Jadi prinsip dalam hidup itu yang dibicarakan yang baik-baiknya aja, yang kada baiknya kada usah dipanderakan. Memanderakan yang kada baik sama dengan mencoreng diri kita sendiri. Ada 5 hal kata Rasulullah SAW yang merupakan tugas utama bagi kita selaku seorang suami. Ini untuk Ananda Mukhtar nanti. Ini sudah lain, sudah keadaannya. Karena sekarang sudah menyandang satu sebagai suami. Suami ini merupakan titel bagi kita, berarti ada yang di bawah kita. Yang pertama bahwa ayyuhaddimuha min wara'i sitri wa la yad'uha takhruju min wara'i sitra fa innaha 'aurat wa hudujuha ithmun wa tarkulil mura'ah. Bagi seorang suami wajib baginya untuk melindungi seorang istri itu di dalam rumah, kalau memang memungkinkan. Kalaupun juga terpaksa harus keluar rumah karena suatu kebutuhan, maka itu pun harus dijaga. Jadi sebenarnya memang perempuan itu tempatnya di rumah aja. Cuma karena keadaan seorang kita ini, kita memahami aja. Sebenarnya kita ini sebagai seorang suami banyak dibantu oleh istri. Karena yang mencari itu sebenarnya adalah suami. Istri itu memang menerima, menyimpang aja yang ada. Makanya bini itu paling untung tuh kalau bisi bini yang bisa mencari duit. Nah, artinya di mana aja diandak, tahu segini tempatnya. Padahal memang tanggung jawab kita sebagai seorang suami itu menceriakan. Bini itu diceriakan aja, itu kan resikonya sudah. Cuma karena keadaan yang tidak memungkinkan, mau kada mau, istri pun diupayakan juga. Nah, tinggal menjaga aja. Jadi membantu ngarangnya itu. Misalnya bang, bininya kada hakun apa? Karena kau dipaksa, kada ada hukum. Memang ada suaminya yang bertanggung jawab. Yang kedua, wa yu'allimuha ma yahtaju ilaihi minal ilmi. Tugas seorang suami adalah mendidik si istri tadi tentang hukum-hukum agama yang menjadi kewajiban, misalnya yang sehariannya, cara berwudu, cara sembahyang, cara puasa dan lain semuanya. Nah, itu tugas kita sebagai seorang suami. Kalau kita sanggup, seperti apa caranya supaya bini ini tahu diudu, tahu disembahyang. Dia disuruh ke majelis ta'lim atau seperti apa. Karena apabila kada, nah yang bertanggung jawab ini si laki. Jadi berat tanggung jawab kita. Yang ngarangnya laki ada kawan, terserah situ aja kan kawan, terserah. Kayaknya di hadapan Allah dipanggil kita. Siapa lakinya ini? Pak Mukhtar Jar. Kenapa kada disuruh bini yang nah Mukhtar ini panggil ke nama Mukhtarnya. Kemudian yang ketiga, ayyudmuha minal halal. Kewajiban kita harus memberi makan yang halal. Memberi makan yang haram, salah pulang pasti ditanggung pulang. Kenapa yang haram? Kasihan bini diberi makan. Carikan yang halal. Kecuali sudah habis yang halal, ayo ambilkan juga daripada mati kan aja. Tapi kalau mungkin habis yang halal, artinya jangan cari jalan yang pintas. Masih banyak yang halal, kenapa mencari yang haram? Fa innalah ma'idana batanal haram yadhu binar. Karena apabila makanan itu timbul daripada bara yang haram, maka pasti neraka kena yang akan membersihkannya.
Jadi kasihan pulang bini gara-gara kita. Kemudian yang keempat, Allah yuzlim fa innaha amanatun. Jangan sekali-kali menzalimi, jangan dianiaya, karena kita ini sudah dihalalkan istri itu dengan kalimat Allah. Makanya kalau kita membicarakan dosa, kira-kira yang sering berdosa itu kan selama pemahaman kita istri, padahal belum tentu istri itu yang sering berdosa. Kalau dosa istri itu lawang suaminya aja, dosanya istri lawang laki. Tapi kalau dosanya laki itu lawang Allah Ta'ala. Jadi kada ada laki ketulahan lawang bini, kada ada. Ketulahannya laki itu kepada Allah, karena si istri ini dihalalkan dengan nama Allah. Kalau si istri ketulahan, yang lawang lakinya aja. Kira-kira yang mana yang barat? Ketulahan lawang laki kah? Ketulahan lawang Allah Ta'ala? Ya lawang Allah Ta'ala barat. Sama dengan anak. Anak itu kada ada istilah kuitang ketulahan lawang anak. Yang rancak ketulahan itu anak. Tapi anak ini apabila ketulahan, durhakanya anak, itu lawang kuitannya aja. Kalau orang tua menyanyiakan anaknya, dosanya lawang Allah Ta'ala. Barat dosanya orang tua. Cuma di mana-mana yang sering kita namanya terjadi, salah sedikit anak yang berdosa, salah sedikit istri yang berpadahal. Kalau suami lebih berat lagi karena lawang Allah Ta'ala dosanya, orang tua lebih berat lagi karena lawang Allah Ta'ala, karena anak ini adalah amanah, istri ini adalah amanah. Oleh karena itu janganlah sama sekali engkau menzaliminya. Tadi ada kalimat apabila 3 bulan berturut-turut apabila ini, dan mereka merasa keberatan. Tapi kalau ada keberatan, apa-apa kan itu. Jadi kuncinya tadi saling ridha meridai. Kemudian yang terakhir, kewajiban walaupun banyak, kata Rasulullah, in tajawalat alaihi yahtamilu dzalika minhan nasiha lahali kai la takun amrihi wa qadar. Senantiasalah kita untuk saling bernasihat. Saling bernasihat. Bayangkan bahwa istri kita itu adalah diri kita juga. Apa yang ada pada istri kita, itulah diri kita. Seorang istri pun begitu juga. Apa yang ada pada suami kita, itulah diri kita. Jadi kita memandang suami itu bahagian kita. Seorang istri memandang bahwa suami itu adalah bahagian dari dirinya. Artinya kalau mereka mencela, sama dengan mencela dirinya sendiri. Pernah terjadi suatu permasalahan ini pada Sayyidina Umar. Insya Allah kada panjang ceramahnya. Ini Bapak Kepala Kantor Urusan Agama malam ini hendak ke Banjar sini. Dan ini sudah habis isah. Jadi mau sedikit lagi. Ini belum lagi kewajibannya si bini. Bini panjang lagi nih. Cuma kasihan juga pengantinnya kalau kelawas sampai pandar. Orang sudah kada nikah sudah sah, malah dihadiri lagi ya. Sabar ya. Sabar, apa mutar kada kemana pangeran jodoh itu. Sudah ada rezeki kada kemana, rezeki kayak jodoh termasuk. Nah ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Wa khayla an ma yakhtub yashku ila zawjiha falamma balaga imra'atun. Ada seseorang yang ingin mengadukan istrinya. Jadi orang kampung itu mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelum sampai ke rumah Sayyidina Umar, orang ini mendengar sudah bahwa bini Sayyidina Umar bermamai juga di rumah. Bermamai. Pas panar dengan bini yang ada di rumah. Akhirnya orang tadi ini kada jadi. Bapak aku mengeluh, sini aja dimamai oleh bininya, apalagi ulun. Begitu hendak bulik orang tadi ini dilihat oleh Sayyidina Umar, maka waktu itu dipanggil. Wa qala Umar radhiyallahu inni atajawaz anha li huquqi laha alayya. Ada apa perlunya? Kada ulung ini hendak mengaduakan yang di rumah, tapi ternyata yang di rumah yang kurang lebih aja juga. Ulah sedang beda. Kalau mungkin apa yang diadukan sama, tapi cara menerimanya beda. Ujar orang itu apa bedanya? Ujar Sayyidina Umar yang pertama, hiya sitru baini wa bainan nar fayaskun biha qalbi anil haram. Begitu ulung dimamai oleh bini, ulung itu kadang mau mendengarkan lagi panderannya. Jadi kalau kita dimamai orang, jangan didengarkan panderannya, apalagi misalnya bini yang memamai, biarkan aja, jangan didengarkan. Kalau hendak melihat juga, jangan matanya dilihati, muntungnya aja, muntungnya dibawa matanya, karena kalau matanya yang dilihat pasti ada sangkutnya dengan kita, bisa pepanasan. Tapi kalau muntungnya ya
sama apa namanya tuh ampung ayam itu, nah kulit ayam kayak mau ampun, biarkan aja mamis itu seoyo-oyonya ke lawasan gitu. Jadi jarul itu lihati aja untungnya, jangan matanya dilihati kalau ada orang memamai. Wahia sitru baini, ujar Sayyidina Umar, sebelum memamai istriku aku sudah maafkan. Nah itu bagusnya Sayyidina Umar, sebelum memamai aku sudah maafkan. Kenapa aku maafkan? Yang pertama yang aku pikirkan, makanya kalau ada orang yang sarik, jangan dipikirkan yang kada baiknya, yang baiknya yang bahari-bahari. Udah aja sini sarik, tapi semalam Pak, sini mau ongkos ulun-ulun menukarakan ini, ingatkan yang baiknya. Waktu sarik orang itu, kita kan mau sarik. Tapi kalau ada orang sarik, lalu kita ingatkan yang kada baiknya juga, nah maka terjadi. Nah tapi itu seperti apa caranya kena itu? Api sama api kan biasanya. Jadi ujar Sayyidina Umar, aku bayangkan waktu itu ketika istriku memamai, aku ingatkan bahwa istriku ini adalah sitru baini wa bainan nar. Mereka adalah hijab antara aku dan antara neraka. Berkat bini ada di rumah, ulun kada kemana-mana lagi. Yang selama ini kemana-mana berjalan ke sana ini kada kamu lagi di rumah aja. Kau menelpon, ada kamu di rumah kada ada, tanya kada ada. Kau tanya. Jadi kawan-kawan ya harus paham juga. Wah ini Muhtar jangan terlalu ditelepon karena Muhtar bisa tanggung jawab. Karena seperti semalam, ya Muhtar jangan saling diangkat. Nyatakan datang mana apa itu? Karena ada bahaya itu. Yang kedua, wahazna idza kharajta min manzili wa takun hafidan. Punya Sayyidina Umar, aku bayangkan lagi, aku ini kan rancang berjalan. Nah kalau ulun berjalan, siapa yang menunggu di rumah? Pasti bini. Ulun pikirkan pulang, untung ada bini di rumah. Kalau kada bahaya, ulun berjalan terus gawian kan. Apalagi radio bersujud, bersiaran sampai ke mana. Kemudian wastalis yang ketiga, annaha qasarat litaksil. Ulun bayangkan, ulun ini karena tempat betapa tapas. Ulun gawiannya memakai aja, haur ganti-ganti pakaian. Siapa yang menapasakan? Siapa yang menyetrikakan kalau pada bini? Memberikan tukang situ. Karena jadi saling sini, bujur jualan yang membiasakan. Lalu lagi, wa idza hazana haran sautarkunu qasarat warana tawarat waladi. Kemudian ulun pikirkan yang memasakkan di rumah, yang macam-macam ini bini semuanya sekalinya. Jadi kalau kita pikir itu tahu ya sudah bini nih, kita kan apabila sampai di rumah selesai sudah urusan sama yang bini enggak. Yang keempat lagi, wa anna sa'iratu waladi, anak ulung itu nah yang maharagu anak ulung bini juga. Padahal kalau menurut agama kewajiban maharagu anak itu si laki. Jadi seandainya ada bini minta protes, Pak, ulung harus melawan anak pian, tapi dengan catatan sekian harus dibayari. Kewajiban maharagu itu adalah si laki mencarikan nafkah. Jadi bini itu mau mengatakan aja, jadi harus ada bonus bang itu kalau menuntut itu nah. Warabi annaha zahara waladi anna khiyaru wa tabhali faqala rajul. Nah, begitu orang ini mendengar tadi bahwa ternyata bini ulun di rumah gitu juga, yang memasakkan bini juga. Yang ini bini juga. Lalu ujar saya, kalau gitu aku beli juga. Kenapa? Lu kada jadi sarik lah bini. Karena masih banyak baiknya daripada yang ada baiknya. Nah itu prinsip dalam hidup. Nah kemudian untuk Ananda Huriyani pulang bininya pulang itu. Nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasjudu li wa la yasjudu ahadan li ahadin min khalqik walau kunta amra ahada bidzalik la umirtul mar'a an tasjuda li zawjiha ta'ziman li haqqihi. Ini pada zaman Rasulullah ada seseorang yang minta keramat, hendak diperlihatkan keistimewaan Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah hendak? Tolong wahai Rasulullah, pohon yang ada di sana itu ditarik ke sini. Pohonnya ditarik ke sini. Rasulullah memanggil, wahai pohon ke sini. Maka pohon itu berurut-urut sampai akarnya tercabut menjalani Rasulullah. Sampai di muka Rasulullah, gimana? Kata orang itu, bulikahkan pulang ke asal. Wahai pohon, bulik pulang ke asal. Bulik pulang ke asal pohon itu tadi. Lalu orang ini langsung hendak, wahai Rasulullah kalau gitu, ulung hendak sujud di hadapan pian. Ulung hendak bersujud kalau di hadapan pian karena sudah melihat kemukjizatannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tasjudu li, janganlah engkau sujud kepadaku, wala yasjudu ahadan li ahadin, dan janganlah engkau sujud kepada siapapun di antara kalian. Karena seandainya ada orang yang diperbolehkan sujud selain daripada Allah, maka pastilah si istri itu wajib hukumnya bersujud di hadapan suaminya. Bahasa kita, seandainya boleh kita menyembah Tuhan selain Allah, maka sebagai seorang istri yang disembah adalah suami. Saking tingginya derajatnya yang namanya laki. Makanya kalau kita sudah berlaki,
Ini Ananda, ini paham bahasanya, bahasa Madura ya? Paham aja kalau Lawas sudah di sini, paham. Kalau sampai Bapak paham ya bahasa saya, ya pura-pura paham lah. Okay. Jadi seandainya boleh kita menyembah Tuhan selain Allah sebagai seorang istri, maka suami itulah yang kita sembah, saking tingginya derajatnya. Makanya seandainya terjadi suatu masalah, misalnya Hurian ini disuruh oleh keluarganya lah, abahnya ke siapakah, olahkan teh. Ujar suaminya, Pak Muhtar ini, olahkan teh. Kira-kira yang mana dahulukan, pesan orang tua atau pesan suami? Kalau menurut agama, pesan suami yang didahulukan, karena si istri ini sudah sudah diberiakan, si istrinya sudah diberiakan kepada suaminya, maka orang tua itu sudah nomor 2 dari si suami. Suami itu pertama sudah segala-galanya, laki aja lagi. Bukan berarti ke dalam meninggalkan kuitan, kada. Kuitan itu nomor 2 kedudukannya. Ujar kuitan, tukarkan baju. Ujar suami, tukarkan juga baju. Maka yang pertama ditukarkan si laki dulu. Nah, itu kedudukannya laki lawan bini. Beda kalau Muhtar dengan ujar misalnya Huriani, tukarkan baju. Ujar mamanya Muhtar, tukarkan juga baju. Tata kuitan dulu. Kuitan dulu ditukarkan. Hanya bini, jangan bini dulu. Nah, ini yang sering bermasalah. Karena orang tua tetap nomor 1 bagi suami, tapi kalau istri nomor 2 sudah, karena sudah ada penyerahan. Makanya tadi kalau saya serahkan anak saya dengan maharnya 2017, artinya 107.000, sampai 107.000 2017. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu yang kita sering terjadi kesalahpahaman, padahal itu memang aturan dari Allah SWT. Jadi kata Rasulullah, seandainya boleh bersujud seseorang selain daripada Allah, maka istri wajib hukumnya sujud kepada suaminya. Bahkan ada jaminan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, Allah ya'na wa la yasum illa bi'idni Rabbah. Janganlah kalian berpuasa puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan maka tidak boleh. Janganlah kalian berpuasa sunnah kecuali ada izin dari suami. Fa'in fa'alta, seandainya ada seorang istri berpuasa tapi yang masalah sunnah, kalau kewajiban kada kawa, ujar Muhtar kalau sembahyang kada boleh, harus siapapun. Tapi kalau sembahyang sunnah kada salah, karena mentaati laki itu kewajiban, wajib sudah hukumnya. Jadi seandainya seseorang istri berpuasa sunnah tapi si laki kada rida tadi, belum kada rida yang berpuasa, nah maka pahala puasa itu tetap kepada laki, istri yang berpuasa tetap berdosa. Bayangkan, padahal si dengan berpuasa tetap berdosa, pahala puasanya apa? Laki mengambil, karena laki kada rida kalau si istri berpuasa. Ini dalam masalah sunnah-sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tambah panjang nih. Fa in fa'alna qala, barang siapa seseorang perempuan yang sembahyang 5 waktu, apakah yang puasa Ramadannya juga digawi, kemudian mereka menjaga dirinya, kemudian taat lawan lakinya. Nah, perempuan yang seperti inilah nanti yang akan diberikan kebebasan untuk memilih surga mana saja yang mereka kehendaki. Nah, ini untungnya jadi istri, untung jadi bini. Kenapa? Boleh memilih surga. Tapi catatannya tadi, sembahyang di Paharagu, puasa Ramadan digawi, lawang laki taat, yang bebas kena memilih surga mana aja. Nah, kada ada panggil bahwa laki boleh memilih, kada ada. Kalau istri ada kebebasannya tadi, dipersilahkan min ayyi abwa, pintu mana saja boleh mereka masuki, dengan catatan seperti itu. Dan perlu kita ketahui bersama ini yang terakhir, bahwa ada beberapa nafkah belanja itu nanti tidak akan dihisap. Di antara adalah belanja untuk keluarga. Jadi jangan pelit, jangan engkek. Katakan aja, ini istri saya, apalagi diperkirakan. Belanja untuk nafkah keluarga itu tidak ada hisapnya. Sama dengan belanja untuk membukakan orang, belanja untuk di jalan Allah, itu semuanya bebas dari hisab. Nah, mungkin inilah beberapa hal yang bisa kita menjadikan bahan renungan di dalam ijab kabul akad nikah dari Ananda Muhtar dan Ananda Huriani. Dan berbahagialah daripada kedua orang tua beliau ini, walaupun ya kalau kita mendengar tadi almarhumah, tapi seandainya mereka hidup bersama-sama kita nanti, mereka paling berbahagia. Karena kita yakin tanggung jawab kita sebagai orang tua ada 3. Yang pertama, ketika anak itu lahir diberi nama yang
yang baik. Nah, kedua mempelai ini sudah punya nama yang baik. Kemudian apabila anak itu sudah berakal, maka diajarkan ilmu agama. Saya yakin kedua mempelai ini sudah tahu masalah hukum-hukum agama. Dan yang ketiga, kewajiban kita semua terhadap anak kita, apabila sudah dianggap mampu, maka kewajiban kita untuk menikahkannya atau mengawinkannya. Maka apa yang dilakukan oleh kedua keluarga besar ini sudah semuanya terlaksana sesuai apa yang diajarkan oleh agama kita, baginda kita Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدرات ورفعة في سرور وكمالا وسبحان الذي أبرز من هبة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تعبر معانيه الجنان إن من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين